وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 3 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rafi asyani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Minggu yang kemarin terakhir dalam pembahasan al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis, maka air itu menjadi najis ya, kalau air itu sedikit dengan sebab kejatuhan najis di dalam itu air. Ada air sedikit, sudah tahu air sedikit, bukan pakai akalan-akalan kita. Kalau akalan kita air sedikit nih itu, kalau seember banyak tuh air, itu akalan kita. Ini secara agama yang dimaksud air sedikit tuh ya di bawah 305 liter atau 60. Itu standarnya, di bawah itu air sedikit. Segitu udah paling air 2 kula, di atasnya lebih banyak itu namanya. Nah, jadi 2 kula aja udah air banyak. Kalau jatuh najis, tai cicak semisalnya, nggak berubah warnanya, ya tai cicak kecil di ember, nggak ngaruh lah, bahasa Betawinya nggak ngaruh, baunya, rasanya, warnanya nggak ngaruh, tetap biasa, ya nggak ngaruh. Orang tainya kecil, tetap hukumnya air itu najis, terkena najis, menjadi najis sebab air itu sedikit, sekalipun tidak berubah warnanya, rasanya, baunya dari itu najis. Tapi kalau air banyak, pengecualian, dia nggak najis tuh jatuhnya. Tai cicak ya nggak ngaruh, kenapa? Nggak berubah warnanya, rasanya, nggak najis karena airnya banyak. Cuma kalau berubah baunya, rasanya, najis sekalipun banyak, karena berubah. Beda tuh, kalau air sedikit nggak ada berubah pun najis sudah. Tapi kalau air banyak nggak najis, kecuali kalau berubah. Tali air ember kena tai kucing, ya kagak najis. Tai laler, tai cicak, nggak ngaruh tuh, karena sedikit. Tai cicak kan kecil, tapi air sedikit tetap najis. Tapi kalau airnya banyak nggak najis, karena nggak berubah. Tapi kalau jatuhnya kecemplungan tai kucing, itu kan berubah tuh baunya. Kalau nggak baunya, warnanya jadi kuning. Nah itu otomatis
najis. Ya, kejatuhan bangke kucing, sumur kita tuh, orang dulu kan sumur ada kucing jatuh pernah, ayam pernah, kalau punya sumur aneh ngalamin. Bau bangke tuh sumur. Bau bangke, cari itu. Nah, ketemu dia tuh dibuang tuh. Kemudian didiemin. Ya, didiemin ini nggak pakai apa-apa. Kecuali dengan sebabnya terjadi sendiri, nggak tanpa apa-apa, atau ditambahkan air yang tambahin air tuh, ya. Di sini dikatakan au bimain, atau dengan air, atau berubah dengan sendirinya tanpa didiemin aja udah. Nggak pakai kaporit, nggak pakai itu, nggak pakai ini, nggak. Terjadi dengan sendirinya. Boleh, atau mau cepet ditambahin air. Kalau sumur nggak mungkin ditambahin air. Nah, itu air sumur masih ditambahin air dari mana? Ya, biasanya air bak yang gede. Sayang orang dulu kan, apalagi habis disikatin. Udah capek banget, bersih. Pakai jatuh cicak misalnya, atau tikus. Ya, berubah tuh, dia bau bangkit tikus. Ya wah, udah yakin nih. Ini namanya bau tikus di kamar mandi, airnya juga nih. Nah, udah caranya apa? Tikusnya buang, ya airnya ini tambahin air sambil nanti akan yakin bahwasannya air itu udah nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, pakai lagi. Ya, tapi kalau air sedikit bisa. Kalau ente mau banyakin, misalnya kolam kita kecil, ya jatuh tai cicak, udah penuhin aja. Makanya usahakan tuh salah satu adabnya, ya kolam kalau kita pakai kolam masih jangan dibiarin kolam kita kosong, biar penuh. Satu, ngejaga nggak ada najis. Keduanya lagi, kalau mati lampu. Kalau pakai penampungan, kalau nggak pakai penampungan kan orang dulu mana ada penampungan, ya gitu. Kan habis-habisan tuh, air udah setengah, keluarga banyak, pakai mati lagi di waktu subuh, pas bangun, nah udah yang belakangan nggak ada pernah air. Karena apa? Nggak ada air penampungan gitu. Itu makanya biar penuh. Sudah. Sekarang an-najasatul lati yu'fa anha filma. Najis yang dimaaf, ya hakikatnya najis, bukan nggak najis, najis. Tapi najis ini dimaaf, ya najis ini dimaaf filma anha filma, ya dari itu najis dimaaf filma di dalam air. Ini najis dia, cuma najis ini dimaaf. Paham ya? Dikata dimaaf artinya jadi nggak najis, ya. Kadek wing ini di treble-nya dikecilin. Ini tajam nih. Najisnya dimaaf. Nah, itu hilangin treble ininya, Pak. Ting itu. Najisnya dimaaf pada air. Apa tuh najis yang dimaaf pada air? Baik. An-najasatul lati yu'fa anha fil ma', najis yang dimaaf pada itu air adalah al-qalilu minasya'rin najis. Yang pertama adalah sedikit dari rambut yang najis. Ya, sedikit dari rambut yang najis. Nah, bingung kan? Rambut najis apaan? Hah? Kalau ntar belajar di masalah najis, ya masalah najis di sini nih, ya, nanti setelahnya di halaman berapa tuh? Di halaman 8 kalau di kitab Ana, yang di najasatul mutawasitoh, najis yang pertengahan. Najis pertengahan tuh dan sebagainya. Nanti ya, hanya salah satunya aja apa? Yaitu terpisahnya, ya anggota dari hewan yang hidup. Misalnya rambutnya, bulunya, tuh, kucing, ya yang tidak dimakan dagingnya. Kalau dimakan dagingnya, sapi, ya kuda, katanya kan sebagian nggak haram gitu, tuh boleh dimakan dagingnya. Kalau kucing kan nggak dimakan dagingnya. Nah, kalau kucing nggak dimakan dagingnya, kalau lepas tuh rambut, bulunya, rambut atau bulu lah namanya. Kalau kita kan bilangnya sama aja sebenarnya. Ya, rasawakan nenek bilangnya alis, nenek bilangnya jenggot, kumis, cambang, judulnya rambut gitu ya. Tapi orang kita bilang bulu. Nah, itu dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, ingat bukan
Anjing, kalau anjing udah jelas najis berat, kita pakai Imam Syafi'i. Kalau selain anjing dan babi, itu asalnya binatang suci. Kucing suci, tikus suci. Itu boleh. Ntar di maaf tuh moncongnya tuh bekas dia minum dia mana? Tempat kita mau wudhu boleh kita pakai. Itu tadi, ya paham tuh ya. Tapi kalau kencingnya, kotorannya tetap najis. Kalau binatang katanya kagak najis, ada yang bilang kucing tidak najis kotorannya. Kenapa? Karena ada hadis itu, ada apa namanya, tempat air biasanya itu tempat air dijilat oleh kucing. Nabi bolehin kita ambil wudhu di tempat yang pernah dijilat kucing. Paham tuh ya? Jadi dianggapnya kucing semuanya nggak najis. Enggak bisa begitu. Yang namanya kotoran, najis. Kalau kucing nggak najis, berarti kotoran kita nggak najis. Logikanya, emang muliaan mana manusia sama binatang? Paham nggak nih? Muliaan, lakot khalaqnal insana, lakot karomna bani Adam. Jelas manusia tuh lebih mulia. Kalau kucing kagak najis, kencingnya, manusia berarti kagak najis. Buktinya Nabi dalam hadisnya paling banyak diazab masalah kencing, karena kencing najis. Nah, logika sungsang banyak banget ya. Di situ aja sudah ya secara ini. Ini apalagi kita pakai kitab. Maka nanti kita belajar masalah najis ini, nempong dulu dikit. Ya. Jadi rambut yang terpisah, rambut binatang yang nggak dimakan dagingnya seperti kucing tuh. Najis itu. Cuma di sini dikatakan apa? Al-golil. Kalau sedikit yu'fa, dimaaf. Kalau banyak kagak dimaaf. Paham di sini? Ya, kalau sedikit dimaaf. Makanya kalau miara kucing hati-hati. Silakan aja miara kucing, cuma hati-hati bulunya, entar ada di sejadah atau apa. Itu terpisah tuh. Sama anggota tuh rambut sama aja seperti kelingkingnya lepas. Aneh kan kambing nih, ada kambing ketabrak ya, lepas tuh pahanya. Wow, ini kambing mau hidup kayak mau mati pokoknya lah, lepas asik nih. Nanti bawa pulang itu sate. Bangki tuh. Bangki lepas dari nanti di dalam najis tuh, ya. Nah, makanya kalau di sini nih, kalau itu udah jelas mau sedikit, mau banyak, mau hidup, mau mati itu binatang, tetap bangki. Kalau yang dimaaf di sini rambut. Tuh, makanya di sini al-golil sedikit minasya'rin najis, dari rambut yang najis. Tuh ya. Nah, jadi rambut itu asalnya yang terpisah itu, jadi cuma ada sedikit di air tuh, di air ya, dimaaf. Nah, makanya jangan sampai ada tuh bekas-bekas rambut kucing atau apa bulu-bulunya di sejadah kita, di sarung kita. Nabi sayang binatang, cuma nggak miara, jangan salah. Apalagi kucing laki lagi, aduh mana aja dia kencing, ya bau. Ini kan pernah tuh anak-anak, tapi udah nggak ada, habis. Alhamdulillah kita mau usir, kita nggak enak, udah ada di situ, ya akhirnya hilang sendiri, mati, ya. Itu padahal kita kasih makan atau apa, nggak bisa kita, ya ngurus binatang. Makanya ini nggak biara burung, nggak miara ini, nggak bisa, takutnya jadi zolim. Inti miara burung boleh aja, burungnya laki misalnya, perluin perempuannya. Kalau dibirahi gimana? Entar kalau dituntut di hari kiamat, kalau anda lagi cerita hisab mulu dah, hisab ini diri kita, ya dihisab diri kita, napas kita dihisab loh. Itu berapa banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan kita nggak tahu orang yang butuh oksigen, berapa ratus ribu tuh, buat demi napas aja. Bayar gak kita nih sehat bagian sama Allah Ta'ala? Gak bayar, tapi nanti ditanya di hari kiamat. Yang halal dihisab, yang gak halal aja, apalagi. Semua dihisab, dihitung. Ada hitungan maksudnya, yang kalau gak ada dihisab. Ya, hak jalan orang, hak rumah orang, inti geser, apaan aja pokoknya. Ya, inti pernah ngerjain orang, tapi gak kejadian, tetap dihisab. Apa aja. Ya, makanya lama hari hisab. Burung dipiara, enggak ada anak piara. Nah, ini ada anak bini aja juga kan udah repot. Ada begitu. Ada nih tempat ngajar begitu. Sampai jutaan itu kucingnya dikasih makan, ya. Tapi Andi pernah ngajar gitu. Akhirnya berhenti. Kenapa? Enggak ada duitnya buat ustadz gitu. Bayar sih alhamdulillah, daripada nggak bisa bayar guru.
Ya, cuma punya kucing bisa biar ratusan ribu, jutaan. Ya, kucing jutaan loh. Ya, apalagi kalau sakit, ke bidan, ya, klinik. Nah, ini nggak ada yang berani, lagi sakit banyak banget, berapa duit? Anak gue sakit, gue beli obat warung. Aja jadi zolim gitu ya. Ya, jangan sampai kita zolim manusia. Banyak orang begitu. Ya, kadang-kadang ada pelampiasan di Jakarta. Ya, gitu. Ya, gara-gara lakinya dipelihara kucing 2 juta. Nah, alhasil lah. Ya. Boleh, tapi hati-hati masalah najisnya. Baik, yang kedua, wal maitatu, bangke. Bangke, mayit. Kalau bahasa Indonesia namanya mayit. Ya, kalau Indonesia orang tuh mayit tuh. Tapi kalau binatang kita bilang mayit nggak pantas banget ya. Ada mayit cicak, iya. Ada mayit tokek, ada mayit kucing, ya terlalu mulia, bilangnya bangki. Tapi kalau orang, jangan bangki bapak lu di mana? Berantem. Mayit pasti nanyanya kan, mayitnya, jenazahnya, mayit. Ya, mayit tuh bahasa Arab. Ya, mayit. Ya cuma buat binatang kita bilang bangki. Ya, bangki, mayit, allati la dama laha sa'il, yang darahnya nggak ngalir. Kayak serangga, termasuk cecek, semut, tuh di air dimaaf. Tapi kalau di baju nggak dimaaf. Ini di air, masalah najis dia, cuma dimaaf. Makanya kita kalau lagi ngopi ada laler, ada semut, mati tuh, bangki bukan? Bangki, cuma dimaaf. Ya, kayak Nabi suruh celep tuh, karena di salah satu sisinya yang ngatur racun, yang ngatur penawar. Kita nggak tahu yang kecelep itu setengahnya racun atau penawar. Kalau menawar kan kalau racun, nah, maka disuruh. Ya, tapi kalau ya ragu jangan. Ya ntar disalin hadis Nabi lagi. Padahal itu ya keyakinan. Ya biasanya sih diminum kalau kopinya segitu-gitunya udah. Duit nggak punya lagi. Bismillah deh. Kayaknya kopi ditutup yang kena ini. Yang bikin masalahnya coba ente bikin kopi jangan pakai gula, nggak dilalerin. Bikin kopi nggak pakai gula, nggak dilalerin. Kalau pakai gula, lalerin. Gulanya yang jahat. Jadi ngopi yang jahat itu gula. Gula jadinya di mana? Iya bukan di kopi aja, di mana aja. Termasuk teh. Coba kesehatan sekarang kan mulai kurang-kurangin, jangan makan gula. Kalau emang ada gula juga ya nasi deh, mau dari gulanya dah. Ya udah nggak jadi masalah gitu. Gimana? Ya nggak jadi masalah, yang penting beraktivitas. Ya, kalau cuma mager aja, mager orang sekarang bilang ya. Mager apa sih? Malas gerak, nggak ngapa-ngapain, kena gula mula, itu yang bahaya. Ya. Jadi kalau aktif nggak jadi masalah. Jangankan orang, mobil aja juga atau motor, kendaraan tuh besi. Biar baru kalau nggak jalan-jalan rusak. Tapi jangan digeber juga melampaui batas, rusak juga. Paham ya? Ada waktunya istirahat, adanya. Jadi ya kata Peti Pera, yang sedang-sedang saja. Pernah tahu kan? Ya kakaknya Mbah Dukun nyanyiannya. Yang sedang-sedang saja. Khairul umur ausatuha, kata Nabi. Sebaik-baiknya urusan pertengahan yang sedang-sedang saja. Ya, dapat istri yang sedang-sedang aja. Ya, kata Gus Baha. Kalau kebangetan jelek jadi dosa gitu. Kenapa ya? Mauannya menghina mulu. Dosa kan? Ada aja di situ. Kebangetan jelek dihina mulu akhirnya dosa. Kebangetan cakep jadi fitnah. Was. Mendingan yang sedang aja. Inti juga begitu. Jangan sedang aja. Kebangetan ganteng repot. Bini itu was-was aja. Tiap inti nengok perempuan demen inti. Saking cakepnya kayak Nabi Yusuf. Ya, kayak Nabi Yusuf. Padahal kecilnya dibacain surah Taubah. 7 bulan. Surah Taubah bukan surah Yusuf. Ya, ibunya nggak tahu. Ya, anak lahir bacain surah Yusuf, dibacain surah Taubah. Ya, apa-apa ya ayat Quran. Ya, cuma itu tafaul namanya, suka orang tafaul. Mau anaknya seperti Nabi Yusuf. Padahal di ayat Quran ada selain Nabi Yusuf, ada surah Muhammad. Lebih hebat ya, bacain itu aja kalau mau. Bener gak ya? Coba pikirin deh. Ya tapi nggak apa-apa. Ya baca. Cuma ingat jadi bacaan yang jangan hanya seremonial aja, tapi dibaca tiap hari kalau bisa baca Quran. Minimal baca kulhu 3 kali kalau nggak sempet deh. Baca ratib tuh gitu. Baik. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, an-najasatul lati la turo bil basaril mu'tadil.
Yang ketiga adalah najis. Ini najis nih. Tapi tidak bisa najis ini yang allati la turo, tidak dapat dilihat bil basoril muqtadil, dengan mata yang sedang-sedang saja. Dengan mata yang normal. Bahasanya normal. Gimana yang normal? Iya yang normal. Sebab ada orang yang terahum, maksudnya matanya kurang lihat. Padahal dia najis gede banget. Kayak gede banget kayak apa namanya? Kayak laler. Gede gitu, gede. Tapi dia nggak ngelihat, mana dia tuh najis. Wah, ini jangan dipakai. Orang pada ngelihat tuh najis. Dia kagak, itu nggak bisa. Atau matanya kayak Superman. Misal kali di matanya pakai apa gitu, yang orang nggak lihat bisa dia dilihat gitu. Nah, nggak kepake juga tuh. Ya, paham ya? Mata yang normal yang biasa, muqtadil, mata yang normal. Jadi kalau nggak kelihatan, ya udah jangan disangka-sangka ini najis nggak. Ini lihat aja kelihatan nggak. Ya, jadi selama nggak kelihatan nggak najis. Ya, jadi najis yang tidak dapat dilihat dengan mata normal, mata telanjang ibaratnya itu dengan normal. Kemudian yang keberapa? 4. Ya. Wa min qarut thair. Paruh burung. Ya, paruh burung di air tuh dia lagi minum, ya, paruh burung. Kan bisa jadi namanya burung makannya apaan aja kan? Paruhnya bangke dijadi, ada curut mati dipatok-patok sama dia. Benar enggak? Apaan aja dia. Cuma inti jangan was-was ke situ, enggak usah. Dia lagi matok begitu, udah apa? Oke, artinya najisnya dimaaf kalau dia ada najis. Kayaknya udah dah tuh paruhnya burung. Wa famul fa'ar, moncongnya tikus. Ya, kalau tikus aja moncongnya nggak jadi masalah, apalagi moncongnya atau mulutnya kucing nggak jadi masalah. Ya, kucing boleh atau fa'mul fa'roh tuh. Moncong tikus. Biasa tikus kan suka nyari minum gitu ya, jilat-jilat. Kemudian wal ghalilu min gobari sirjin, dan sedikit, ingat tuh, sedikit lagi nih, nggak banyak, dari terbangan gubar, debu-debu sirjin, kayak model pupuk apaan lagi tuh yang di jalanan, ya. Apa sih namanya? Ya debu-debu itu deh. Ya, nggak banyak debu-debu yang kayak pupuk apa itu. Ya kan suka pertimbangan kalau debu tanah biasa sih kagak najis. Ya. Nah, itu yang dimaaf di dalam air, najis yang dimaaf di dalam air. Tuh, ingat ya, bukan sesuatu yang dimaaf. Enggak, kalau sesuatu kan asalnya suci. Tapi ini najis tuh. Baca tuh an-najasatu di situ tuh. Najis. Dia najis. Karena banyak jadi jamak najis yang dimaaf di dalam air. Sudah mengerti? Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Al-ma'u thahir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal. Nah, air mustakmal ini air yang berubah, bukan yang diangkat hadas yang kemarin, tapi ini air mustakmal juga. Cuma tentang air mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis, tadi kembali yang awal, najis walaupun banyak kan. Tadi sedikit nggak berubah, tetap najis. Najis nih yang jatuh ya. Tapi kalau air banyak kena najis, kalau berubah jadi najis. Nah, sekarang berubahnya bukan namanya najis, seperti kena warna, kena cat, jatuhan cat, apalagi kejatuhan minyak wangi, kejatuhan apalagi tuh ya, air kelapa misalnya, kejatuhan teh jadi teh. Ya, ada air teh nih gede nih, lumayan nih buat wudhu, nggak boleh, buat minum enak. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Ini permasalahan buat wudhu sih enggak, biasanya orang buat nyucinya jis. Ya, dia kena teh cicok, kena teh cicok dia gitu, dia pakai sosro. Itu semutin. Ya, nggak bisa ngangkat najis, mesti air putih. Itu tuh air udah berubah. Nanti kita akan bahas insyaallah panjang umur. Syarafia, mengingat waktu biar cepat aja. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya
asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim. Ya, tadi agak telat tapi alhamdulillah tuh belum jam 10 juga belum. Ya, tadi anak di Jakarta. Baik, wajib manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita kepada Tuhan kita, ada adabnya ya. Kewajiban seorang anak, ya kita maksudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tuh? Sudah yang bagian ketiga ya. Sedikit yang kedua. Ingetin, falyalzamuka an tashkura rabbak ala ni'amih. Maka lazimkan kamu bersyukur kepada Tuhanmu dengan segala apa yang dari nikmat-nikmat Allah, atas nikmat-nikmatnya. Yang sudah diberitahu tuh kita ya, dikasih mata, dikasih ini, dikasih itu, apa dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehat, afiat, atau sama. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Allah sampai tantang ibarat itu, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya sekali-kali tidak pernah bisa dihitung. Jadi jangan pernah ngitung-ngitung ya. Jadi jangan bangga baru bisa ibadah begini, wah udah ngebales nih, nggak bisa. Ya, ingat kita ibadah untuk cari ridho dan rahmat Allah taala, minta ampunan Allah taala, ya, bukan untuk ngebales apa yang Allah kasih, nggak bakal bisa kehitung. Nah, makanya di sini diajarin. Yang kedua, falyalzamuka an tashkura rabbak ala ni'ami. Maka lazimkan oleh kamu bahwasannya engkau bersyukur kepada Allah, kepada Tuhanmu atas segala nikmat-nikmatnya. Dengan apa syukurnya? Apakah alhamdulillah, alhamdulillah doang? Geleng-geleng, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan begitu. Ya, syukur itu diaplikasikan dalam kehidupan. Bi'an tuti'a awamirahu. Melaksanakan taat akan perintah-perintah Allah. Wa tabta'ida an manhiyatih. Dan kamu jauhkan daripada larangan-larangan Allah. Wa tu'adzimahu min qalbik. Kau besarkan Allah Ta'ala di hatimu. Besarkan, gak ada yang lain, hanya Allah Ta'ala. Yang lain kecil. Bukan merendahkan orang ya. Artinya semua kekuasaan Allah. Ya. Jangan sampai nanti akhirnya kalau inti besarkan yang lain, wah gue mesti kerja nih. Kalau gue gak kerja, gak dapat duit. Tuh, padahal duit yang kasih siapa? Allah. Waktu nyari duit. Jangan sampai banyak urusan dia kepada Allah terbengkalai. Dari urusan dunia. Boleh, Allah nggak larang kita untuk mencari dunia. Makanya utamakan dulu, besarkan Allah di hati kita yang utama. Fala ta'mal gabihan, jangan kamu mengerjakan daripada keburukan yang jelek-jelek. Walau kana fi hali wahdatik, sekalipun dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri, jangan berbuat hal yang Allah murka, yang jelek. Kenapa? Wa fil hadis, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah, ya, karena Allah Maha melihat. Wa antuhibba rabbak aksara, dan kau cintai Allah Tuhan kamu melebihi min mahabbatik, dari cinta kamu liwalidaik, dari cinta kamu kepada kedua orang tua, wali nafsik, dan juga kepada dirimu. Tuh, contoh kenapa dikasih tahu begini, Allah mesti melebihi dari segalanya, karena Allah Tuhan kita. Allah yang ciptain kita. Melebihi dari orang tua? Iya. Kenapa? Melebihi dari Nabi? Iya. Nabi yang ciptakan siapa? Allah. Makanya kita perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul. Kita taat sama Nabi Muhammad karena suruh Allah. Gitu. Kita cinta Nabi Muhammad karena yang suruh Allah. Kenapa kita cinta Nabi Muhammad? Karena Allah cinta. Dalilnya begitu. Bukan berarti orang suka salah persepsi, lu terlalu sama Nabi Muhammad lu, musuhnya sama Tuhan. Gitu. Padahal Allah yang bilang sendiri. Dengan fi'il madi lagi jawabnya, yang artinya pasti. Fi'il mudhari, syaratnya tuh waman yuti'illaha. Tuh siapa yang sedang berlangsung, fi'il mudhari itu sedang berlangsung taat, ketaatan dia kepada siapa? Kepada Allah. Faqat atau Allah. Allah jawab tuh langsung, Allah yang bicara. Siapa yang sedang berlangsung kecintaan kepada Rasulullah, waman yuti'ir Rasul, siapa yang sedang berlangsung ketaatan dia kepada Rasulullah, faqad atau Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Allah yang stempel udah.
Jadi taat aja sama Rasulullah. Berarti kalian udah taat sama Allah. Karena Rasulullah ngajarin apa? Suruh nyembah Nabi Muhammad. Apa Rasulullah suruh nyembah dirinya? Enggak. Suruh apa? Sembah Allah, taat sama Allah. Jangan begini, larangan-larangan Allah semua kan datangnya dari ke Nabi Muhammad. Al-Quran kalau bukan Nabi Muhammad nggak kenal Al-Quran gitu. Makanya Nabi Muhammad mulai disampingkan, hati-hati sebelum Nabi Muhammad yang hubungan dengan Nabi Muhammad disampingin pelan-pelan. Apa Nabi Muhammad Arab, paham ya? Ada keturunannya, apa aja pokoknya. Samping ke Nabi Muhammad, udah mulai ada. Nonton YouTube-nya begitu. Kenapa? Nabi Muhammad bisa salah, tidak absolut. Manusia yang bisa salah. Jadi apapun bisa salah. Maka Al-Quran nggak dipegang karena datangnya kepada siapa? Muhammad. Jadi langsung dia perantah nggak pakai Nabi Muhammad lagi. Allah. Kan yang sebelumnya ada yang datang nggak pakai perantara, nggak pakai ulama, langsung dari Rasulullah dikit-dikit. Jadi tahu Rasulullah dari mana? Dari ulama. Yang lebih gila lagi ada lagi, langsung Allah nggak pakai Rasulullah. Karena Rasulullah katanya manusia biasa, boleh salah. Dia tahu Allah dari mana? Akhirnya dia mau langsung hubungan tanpa Rasulullah, yang ada bukan Allah yang didapat. Oh, itu yang katanya sujud ke timur, yang ini ada. Ente lihat geledah aja di YouTube. Ya, aduh. Tapi bawa nama Islam nanti. Aduh, ya. Kayaknya hati-hati, makanya besarkan, agungkan Allah. Kemudian Rasulullah. Ya. Agungkan melebihi dari segalanya Allah Ta'ala. Dari orang tuamu, iya. Sebab kalau orang tuanya dia kafir, mengajak untuk ingkar kepada Allah, dia nggak taat. Nggak boleh. Ya. Taat kepada makhluk sehingga ingkar kepada taat kepada Allah. Enggak. Tetap kita hormatin orang tuanya. Tapi untuk mengikuti taatnya, tidak. Kenapa? Dia mengajak untuk ingkar kepada Allah. Gitu ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW kan banyak yang ikut Nabi Muhammad. Sehingga bentrok dengan orang tuanya. Dilawan nggak? Enggak. Tetap dihormatin. Itu Islam tuh. Bukan membabi buta kemudian di laknat kemudian di. Enggak. Islam nggak begitu. Ya. Nah, jadi kalau orang yang jelek-jelekin Islam, ya emang dia yang jelek. Baik tuh. Ya. Besarkan, cintai Allah Ta'ala melebihi segalanya. Melebihi daripada orang tuamu. Lebihi dari nafsi ke dirimu sendiri. Lebihin. Kita nggak sadar kadang-kadang kita lebih cinta diri kita. Nah Allah panggil kita suruh sholat apalagi subuh. Kalau kita cinta sama Allah langsung. Tapi kalau cinta sama diri kita. Terus capek. Sama kita nih. Berarti kita masih cinta sama siapa? Sendiri. Kalau mereka orang-orang besar, oh Masya Allah, lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya, baru masuk Islam, ikut Nabi, bulan puasa, Ramadan, perang pertama lagi Badar. Bismillah berangkat. Makanya nggak ikut munafik, kena di perang Badar nggak ikut di perang Uhud, nggak ikut dicam itu di surat Taubah tentang orang munafik. Ya, ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasulullah, dia lebih cinta kepada dirinya. Nah itu ya, makanya ngaku cinta sama Allah susah kita ya, atau takut kita ngomong. Kenapa? Kita masih melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Ya, akhirnya ego kita bawa. Nah, kita belajar tuh tentang nafsu. Ya. Nah, itu bulanan tuh pas lagi tentang nafsu. Wa tuhibba aidon, dan juga kita diajarkan selain cinta sama Allah dan cintai juga seluruh jami'a malaikati. Semua para malaikat. Karena di Al-Quran Allah terangin udah tuh. Orang yang bermusuhan sama Allah, bermusuhan sama Jibril dimusuhin. Malaikat banyak dimusuhin. Malaikat lah dikata perempuan, ada malaikat dikata jantan, dan sebagainya. Ya, di ilmu tauhid itu ada ya tentang paham-paham yang mengatakan demikian. Ya. Malaikat, cintai mereka. Ya, yang kita kenal tuh kalau belajar tauhid ada 10. Warusulih, dan rasul-rasulnya semua tanpa kecuali, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi yang tidak jumlahnya terlalu banyak, tidak terhitung. Ya, maksudnya gila tuh pendapatnya lemah, tapi boleh diambil rujukan, tapi lemah. Tapi yang kuatnya tuh nggak terhitung jumlahnya para nabi. Yang lemah itu maksudnya dikatakan 124.000 nabi. Itu aja istilahnya lemah aja udah banyak banget itu. 124.000 nabi. Ya, rasul kita cintain, rasuli wa anbiya itu rasul jamak rasul, anbiya jamak nabi, nabinya rasulnya yang 114 cintain. Ya.
nabi-nabinya cintain. Walaupun kita nggak kenal namanya. Kalau nama yang Bani Israel tuh ada Nabi Daniel. Ada lagi Nabi Simon. Ada. Itu Bani Israel tapinya. Ya, jadi jangan kita Uzair, jangan kita menghina. Wah, nama ini jangan, tuh nama nabi tuh. Cuma namanya Bani Israel jarang. Itu namain anak Yosef aja juga bingung orang. Yusuf, kalau nama sononya Yosef. Gabriel. Michael, Mikail. Ya, itu namain anak Mikail, jangan Michael. Kayak Bani Israel, anak Melayu. Benar gak? Anak Melayu, nama Muhammad cakep Muhammad. Abdurrahman Dodong. Abdullah Uwo. Bener cakep. Ya, Zainab Jenab. Nab jadinya. Ya, gitu. Yusuf Ucup. Ya. Bahasa Arabnya cakep. Ya, itu cuma jadi itu aja gitu ya. Kadang-kadang dia nggak tahu namanya, udah panggilan begitu, makanya nisannya namanya lucu-lucu. Padahal kadang-kadang cakep itu namanya. Dia nggak kenal orang dulu. Nah kita jangan seperti orang barat, apalah artinya nama, jangan. Nama perlu nanti dipanggil di kiamat, malaikat jujur namanya nama benar, Yusuf, dia kagak bangun-bangun. Dia kenalnya Ucup, misal. Ya gitu. Kadang-kadang itu mesti tahu. Ya, kalau para habaib memang diajarin begitu, mereka tahu, sampai kakek-kakeknya diceritain. Emang udah Allah jaga begitu. Ya, dari abah ane ceritain kakek kita ini. Kan yang anehnya kita kadang-kadang nih, maaf kan ane sering juga baca tahlil. Ya, misalnya siapa yang namanya Tony bin Fulan, kita bingung. Kita tanya sama anaknya, "Nek, bapak lu namanya Tony bin Fulan. Kok lu nggak tahu kakeknya? Bapaknya nggak ceritain?" Nggak tahu kakeknya. Ya memang begitu, kebanyakan jelas. Tapi kalau ente udah terdidik, alhamdulillah. Agak kenal kan ke atas, kamu tahu. Nah para habaib begitu dari dulu. Jadi jangan pakai nyari, itu namanya suhra wal istifadah, udah begitu. Ya, kayak mau cari gimana buat jatuh nih, patahin pakai DNA. Repot kalau DNA, apalagi udah ke atas, pecah kemana-mana. Ya, jangan DNA nggak bener, WSG aja anak lu perempuan atau keluar laki. Ya, itu kalau buatan mahasiswa susah. Kita udah ada fikih, udah yang jelas. Baik. Cintain tuh malaikat ada hubungannya. Rasul, Anbiya, nanti di tahun tauhid tuh yang hubungannya sama Rasulullah, tentang sahabatnya, turunannya, apalagi tuh. Nggak boleh kita nggak cinta. Ya. Kalau bilang nggak ada keimanan mencintai keturunan Rasul, nah itu salah. Nanti dibelajar tauhid, ada semuanya. Wasolihin, termasuk kepada soleh orang-orang ulama. Ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, al ulama warasatul anbiya. Cintain mereka walaupun dia orang tajur halang. Walaupun bapaknya bukan siapa-siapa, walaupun dia orang Sunda, dia orang Jawa, tapi dia ulama, orang soleh, tetap kita harus cintai. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, orang-orang soleh itu. Kenapa? Li'annahu ta'ala yuhibbum, karena Allah mencintai mereka. Tuh kita cinta bapak ibu kita cinta orang-orang soleh, dari atas lo ya, malaikat, nabi, terus sampai orang-orang soleh. Kenapa lu cinta orang soleh? Karena Allah cinta kepada mereka. Kenapa lu cinta orang tua? Karena kita diajarkan untuk taat dan bakti sama orang tua. Begitu, jadi dalil dasar kita semua karena udah naik tuh. Yang dulu mungkin kita karena jabatan, karena pujian, karena mertua. Kan banyak orang sholat karena ame bini gue, kalau kagak ntar bini gue, suruh nggak sholat ya. Tidur lo di sono di lorong, ya misalnya gitu. Wa tuhibbu alaika aidan an tasta'ina bihi hajatik, dan wajib atas kamu juga antasta'in bihi fi hajatik, bahwasanya engkau meminta tolong hanya kepada Allah dalam hajat-hajatmu. Wa tawakkal alaihi fi umurik, dan bertawakal dalam segala urusanmu. Qala Allah Ta'ala, sesuai firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah, hanya kepada Allah, fatawakkalu, maka bertawakallah, berserah dirilah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kalau nggak beriman, nggak disuruh sama Allah Ta'ala. Jadi sifatnya orang beriman diantaranya adalah dia selalu berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nanti kita lanjutin lagi nih, hadis panjang nih, ya, ajaran Rasulullah kepada seorang anak muda yang ini buat kita.
yang diajarin ini tentang tauhid. Kalau minta sama Allah, ya pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu. Maksud pelihara, jaga hak-hak Allah. Allah suruh ini, sholat dan sebagainya itu. Contohnya, jalanin. Allah akan jaga kita. Nggak pakai kita minta. Makanya ada orang-orang ulama yang mereka sholat nggak banyak mintanya sama Allah Ta'ala, nggak banyak doa. Kenapa? Karena memang Allah jamin. Oh, paham ya? Ada yang minta dalilnya karena kolok. Boleh, karena ada dalil Quran, ud'uni stajib lakum. Ya, jadi ulama-ulama ada yang caranya banyak doa, ada yang nggak banyak doa, dua-duanya benar karena pakai dalil sudah. Ya, jangan disalah-salahin tuh ulama nggak ada doa-doanya. Nah, nggak apa-apa. Doa ulama banyak banget doanya, nggak apa-apa. Orang dua-duanya ulama, lu siapa? Komentarin orang mulu gitu, demen banget komentarin orang. Kalau pinter, ya akhir zaman. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ada doanya, baca. Ya, kalau habis sembahyang subuh, artinya pagi baca, ntar isya atau malam, ente bisa sempat baca. Istilahnya pagi sore dah. Ya, apa bacaannya? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rata-rata udah tahu artinya ya. Ya, yang mencukupi kita adalah Allah. Itu kita minta tuh. Ya, berserah diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebanyak 70 kali. Hasbunallah. Kalau mau lebih banyak lagi ada tuh sampai 400 berapa ya? 450. Ya, kalau mau 450, tapi cukup segitu aja. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Kemudian dibaca ayat Qur'annya, ada ayat Qur'annya sebanyak 11 kali. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya. Nah, kalau nggak tahu nanti minta aja sama Api itu. Pernah dikasih ya? Nggak pernah, ntar cari. Kalau nggak ada di kitab Al-Madad Nabawi itu banyak Habib Umar bin Hafiz ada di foto dibagiin ya. Fawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan aku hanya kepada Allah. Tuh ada omongan. Kadang-kadang gue serahin, nggak ada omongan. Ngomong sama Allah Ta'ala sebanyak 70 kah? Sebanyak 11 kali sebelum kita puji. Subhanallah ni'mal wakil, subhanallah. Jalanin deh. Gitu. Ya. Oh, luar biasa. Baca la ilaha illa anta la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kalau zuhur 100, kemudian la haula wala quwata illa billah 100. Itu luar biasa tuh ya. Dari Sayyidil Walid aja tuh ya, dalam hadis Nabi Muhammad lagi diterangin tentang hadis la haula wala quwata illa billah, itu kita dijauhkan dari 70 macam keburukan. Adnaha, yang paling ringan adalah galau. Yang paling ringan nih galau dari yang 70. Di antaranya ngilanginnya baca la haula ta illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan hanya kepada Allah. Jadi kita yang kita baca ini bukan ngarang-ngarangan ulama, ratib apa semua. Ini nyusun doang. Netepin ini doang, tapi yang dalamnya itu yang kita baca hadis-hadis Nabi, daripada lo bingung-bingung nyarinya. Gitu. Oh, Arabnya disalahin. Tapi bacaan yang lain dibaca, padahal bacanya sama yang ada di ratib. Jadi bilang aja nggak mau dibaca yang disusun sama ulama itu, gitu aja udah. Ya, nah, udah guru-guru kita, ulama-ulama kita tuh nggak bikin-bikin, semuanya tuh ada dalilnya, ada dasarnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan, yaitu adab seorang anak kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu adab seorang anak ya, akhlak. Nah buat kita yang udah tua bangka masih berlaku ini, bener nggak? Ya itu ada buat anak-anak sebenarnya. Nah ini anak kasih begini, kalian bisa tanamkan kepada anak-anak kalian. Kan udah bisa tuh, dilain baca begini, nah nggak apa-apa. Ya, itu anak nanti berkesan. Yang salah loh, anak berkesan. Gitu. Inti punya anak kan? Nah, inti dulu jadi apa? Anak-anak, ada kesan nggak ketika orang tua inti kasih nasihat? Ada kan? Nah kalau nasihatnya bagus, kalau nasihatnya no, singkirin dikit, terus bisa lomban tuh kan kacau kalau yang begitu. Paham nggak? Bapak copet, anak diajarin copet. Nah, tapi sejahat-jahatnya bapak kan biasanya nggak mau ngajarin anaknya jadi copet kan gitu. Apalagi ente bukan copet, bukan siapa-siapa, orang baik. Itu hal-hal yang bagus masuk jadi pahala buat kita. Nah, makanya tetap berani berkorban untuk nganterin anak-anak ke stasiun pulang balik.
Ntar kalau dia jadi ustadz, kan aneh kebagian. Paham tuh ya? Maka selalu kita buat kebaikan dalam segala hal. Terutama tuh anak-anak kita yang jadi tabungan kita. Apakah perhatian, apakah harta, apakah kebutuhannya. Kenapa? Ntar dia nggak bakal butuh lagi kan sesuatunya. Udah jadi orang. Inti bakal meninggal kan. Emang itu mau tua terus? Ya kagak enak juga umur lebih dari 100 udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak? Udah nggak enak. Gini aja udah nggak mau, jangan. Nggak enak juga, ntar orang juga yang mengurusin udah pada mati semua. Anak itu udah mati semua. Orang lain siapa mengurusin kita? Anak kita udah mati lo, minta panjang umur 150. Anak lu udah mati Pak deh. Mau nggak? Nggak usah, udah terserah Allah Ta'ala yang enak. Ya Allah yang enak udah. Ya, artinya kita udah meninggal, anak-anak kita apa yang dilakukan ada kita sumbangsinya di situ. Tuh, bukan hanya guru ulama aja yang bisa sumbangsi, kita pun sebagai orang tua bangsi. Ilmu emang bukan, tapi yang lain-lainnya. Nah itu kita dikubur udah nerima amalan. Ya, sebab ada lantaran kita ada sumbangsi di situ. Apapun untuk lingkungan dan sebagainya, pernah nyumbang ada jalanan, apaan aja. Yang penting itu adalah kemanfaatan. Khairunas udah apalin itu sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Kemanfaatan bukan dalam bahasa agama, apa aja yang jadi manfaat. Apalagi kemanfaatan itu yang berhubungan dengan agama yang menjadi ridho Allah. Cakep. Makanya wali-wali hatinya luar biasa. Ya, lega, nggak sempit. Mudah-mudahan ya Allah kasih hal-hal demikian kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabb.